Bintang Emon, Bintang Aci. Bintang Aci. Ayo kita ributin soal film. Hai warga Oplay, apa kabar semua? Balik lagi sama aku, Ribut Ade di Ributin Film. By the way, buat kalian yang generasi boomers atau generasi Gen Z, kalian kan pasti tahu yang namanya film AADC pertama sama AADC kedua. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu film yang masih satu tema, satu dunia sama AADC, yaitu Millie dan Mamet, Ini Bukan Cinta dan Rangga. Jadi ini tuh spin-off dari AADC yang pertama dan kedua. Ganteng. John, kamu natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Baju lu no, kenapa? Depan gua naga. Kejam. Ayam featuring tempe. Mau pesan apa? Kami punya mojito. Saya nggak mau mojito, saya mau minum. Aku akan cemburu sama siapapun yang kamu puji. Juara. Ini tuh kalau bisa dibilang ini tuh film Millie dan Mamet tuh masuk ke top 5 film terbaik di Indonesia versi gue. Gak bohong, gak hiperbola, ini beneran. Jadi film Millie dan Mamet, Ini Bukan Cinta dan Rangga ini tuh garapan dari dua production house ternama di Indonesia, yaitu ada Star Vision dan juga Mel's Film. Jadi film ini tuh dirilis pada tahun 2018. Yang disutradarai dan juga ditulis oleh orang hebat, siapa lagi kalau bukan Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Ya namanya kalau udah penulis atau udah disutradarain sama Ernest, sudah pasti filmnya itu tuh kalau nggak bagus itu tuh bakal booming. Kayak salah satu film ini, Millie dan Mamet, ini tuh filmnya bagus banget. Jadi tuh bercerita tentang Millie dan Mamet yang akhirnya si Millie tuh sudah melahirkan dan akhirnya Mamet dan Millie sudah punya anak. Si Mamet yang diperankan oleh Denis Adiswara, jadi tuh dia tuh bercita-cita pengen jadi koki terhebat atau chef terhebat. Cuman yang namanya tuntutan keluarga, akhirnya tuh si Mamet ini tuh bekerja di sebuah pabrik milik mertuanya yang diperankan oleh Roy Martin sebagai sebagai Sony. Nah, sedangkan Millie yang diperankan oleh Sissy Priscillia ini akhirnya dia tuh bekerja sebagai full time mom, yang dimana dia tuh sudah resign dari kantor lamanya dia. Jadi di sini Millie tuh akhirnya cuman mengurusin anaknya aja, namanya Sakti. Nah, lama-kelamaan nih setelah si Mamet nih menjalankan tugasnya sebagai bekerja di pabrik tuh lama-lama kelamaan dia tuh mempunyai hubungan yang buruk sama ayah mertuanya tadi tuh yang namanya Bapak Sony yang diperankan oleh Roy Martin tadi. Sekarang kamu panas-panasan di dapur sana, bukan enak-enakan duduk di kursi saya. Saya janji, ini nggak akan terulang lagi. Bagus. Dan sekarang saya resign. Yang namanya juga kalau bekerja atas tuntutan keluarga itu pasti tuh dijalankan setengah hati. Nah, kira-kira si Mame tuh bisa nggak ya memenuhi cita-cita dia sebagai chef dan Millie menjalankan kehidupan barunya sebagai full time job tuh bakal gimana? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung tonton filmnya atau kalian lihat review ini dulu. Nah, tadi kita udah bahas sinopsis, sekarang kita bahas filmnya. Reviewnya. Kayak yang tadi gue bilang, kalau udah penulisnya dan sutradara Ernest Prakasa udah pasti filmnya tuh booming dan bagus banget. Jadi tuh nggak usah diraguin lagi deh pokoknya kalau film bawaan dari Koch Ernest. Jadi ini tuh drama keluarga komedi yang dimana filmnya tuh nggak akan bikin kalian bosen apalagi ngantuk sepanjang film. Apalagi ceritanya ini tuh nggak yang menye-menye, nggak yang aneh-aneh. Dan kalau ngomongin soal jokes-jokesnya, nih jokes-jokesnya tuh bener-bener kalian tuh nggak usah mikir soal jokes dan ini tuh bakalan relate banget sama kehidupan kita. Bener ya? Aku naik ini, kamu yang nenenin Sakti. Mil, aku ini pria dewasa, kepala keluarga. Pokoknya aku nggak mau dan kamu nggak akan bisa maksa aku. Walaupun yang tadi gue bilang filmnya ini tuh full ketawa, tapi bukan berarti film ini tidak ada adegan menyayatkan hati. Ada guys, tetap ada kok adegan sedih-sedihnya tuh tetap ada. Mat, tanpa ini semua, dari dulu aku udah bangga sama kamu. Nah, makanya yang tadi gue bilang, ini tuh ceritanya tuh sempurna.
ada komedi, ada sedih-sedihnya. Bener-bener namanya definisi drama keluarga komedi. Selain ceritanya yang sempurna, yang perfect, ini bukan hiperbola, ini beneran. Untuk pemilihan karakter atau cast-cast di film Milly dan Mamet ini pun menurut gue ini tuh berhasil banget guys. Dari peran protagonis, peran antagonis, pokoknya semua itu nyatu, ngeblend jadi satu. Makanya cerita ini tuh bisa dibilang sempurna yang tadi gue bilang. Apalagi ya di sini tuh ada kehadiran Isyana Sarasvati sebagai cewek abstrak, aneh, cringe, tapi lucu. Ini tuh kayak Isyana tuh menjiwai, tau gak, menjiwai karakter ini, atau emang ini tuh Isyana tuh emang kayak begini orangnya, kita kan nggak tahu ya. Goyang terus ya. Ayo ngaku, nggak mau natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Makanya tadi gue bilang tuh film ini tuh kayak di luar skrip, kayak nggak ada skripnya, kayak natural aja. Selain ada Isyana Sarasvati yang tadi gue bilang, film ini tuh diisi oleh komika-komika yang udah ternama. Kalian pasti tahu ada Aci, ada Bintang Emon, dan juga ada Ernest. Nah Ernest di sini walaupun dia udah jadi sutradara dan penulis, dia tuh juga ikut andil dalam memerankan karakter di film Milly dan Mamet ini. And then kita ngomongin soundtrack. Kalau ngomongin soundtrack, film ADC pertama dan ADC kedua tuh udah top chart, semua orang tahu soundtrack dan semua orang udah tahu lagu-lagunya. Nah, dan film Milly dan Mamet ini pun juga diisi oleh soundtrack bagus, diisi oleh jazz, diisi oleh Isyana Sarasvati, dan juga diisi oleh Sissy Priscillia. Nah, Sissy di sini tuh juga nyanyi guys. Dia nyanyi lagu Kita dari Sheila on 7. Lagunya tuh jadi manis banget, bener-bener kayak imut, kayak Sissy banget, imut banget. Aduh, udah cerita perfect, soundtrack juga perfect. Gue tuh bingung sama Ko Ernest tuh, dia tuh maunya mau apa? Kok bikin film bagus kok bagus, bikin film kok bagus mulu, nggak ada jelek-jeleknya. Sekali-sekali dong kok bikin film tuh yang jelek. Tadi walaupun kata gue ada udah sempurna, tapi tetap ada minusnya guys. Minusnya itu cuma satu, dari secara visualnya. Itu kurang visual dari si Mamet. Mamet kan di sini diceritakan pengen jadi chef ya. Cuman tuh visual dia kayak ala sinematik pengen jadi chefnya tuh nggak ada. Kayak sinematik dia waktu di dapur tuh kayak nggak ada, kayak kurang aja. Kayak dia misal motong-motong atau masak atau apapun itu kurang. Padahal kan cita-cita dia tuh pengen jadi chef ya. Jadi secara visualisasi kurang diceritakan aja lah, intinya begitu. Udah deh, aduh aku capek review mulu. Udah deh, nih buat kalian langsung aja yang pengen tonton film Milly dan Mamet ini bukan Cinta dan Rangga, bisa banget langsung tonton di aplikasi Maxstream. Gratis, nggak perlu bayar. Kalau menurut lo ternyata kurang seru, mending kita ribut aja di komen ya. Udah deh, segitu dulu aja. Pokoknya lu tonton dulu, terus lu review. Kalau menurut lu nggak sependapat sama gue, kita ribut di sini.